Shalom, selamat pagi buat kita Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Mika pasal 4 ayat 1. Mika pasal 4 ayat 1. Demikian dikatakan, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan di pagi hari ini yang disampaikan oleh Nabi Mika, itulah yang menjadi renungan untuk kita, yang menyampaikan satu nubuatan tentang pemulihan yang akan terjadi dan akan dialami oleh umat Allah, yaitu pada saat mereka hidup dalam kesusahan. Namun Allah akan tetap bekerja dan tetap menunjukkan kuasanya di tengah-tengah dunia ini, supaya kehidupan dari orang yang percaya tidak lagi hidup dalam penderitaan. Kerajaan Allah akan ditinggikan mengatasi segala sesuatu yang berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Dan semua orang akan berbondong-bondong datang ke hadapan Allah, tentu untuk memuji, memuliakan namanya, dan untuk memohon pertolongan kepadanya. Sesuatu hal yang sangat nyata, kebenaran dari nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Mika pada zaman kehidupan umat Allah, yaitu bangsa Israel, di mana dikatakan gunung rumah Tuhan yang sudah berdiri di segala tempat merupakan wujud nyata kehadiran Allah untuk memulihkan keadaan hidup manusia yang mengalami berbagai macam kesulitan. Karena Tuhan Allah siap untuk menerima kedatangan umatnya, karena melalui kehadiran umatnya di tempat atau rumah Tuhan dapat memperoleh pemulihan. Itulah yang dikumandangkan oleh Nabi Mika pada saat umat Allah mengalami keadaan hidup yang tidak baik, yang akan mengalami kehancuran. Namun Tuhan tidak akan membiarkan umatnya hidup tanpa ada pengharapan. Mereka akan dipulihkan kembali. Kehidupan mereka akan diperbaiki, karena Tuhan akan menyediakan hari esok yang lebih baik, yang penuh dengan pengharapan. Otoritas Allah jauh lebih tinggi dan berkuasa daripada kekuatan duniawi. Dalam arti Tuhanlah yang akan menjadi pusat tertinggi dalam setiap pengambil keputusan. Oleh karena itulah maka banyak umat Allah dikatakan akan berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan untuk memohon pertolongan. Dan itu akan terjadi melalui adanya perubahan sikap dan perilaku yang menunjukkan pengakuan di hadapan Tuhan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, rumah Allah yang sudah berdiri di mana-mana, tentu itu menjadi bukti kehadiran Allah untuk merubah keadaan hidup manusia, yang tentunya harus benar-benar digunakan, dimanfaatkan untuk berjumpa dengan Tuhan Allah, sebagaimana kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya bagi kita orang percaya untuk datang dan untuk hadir di rumah Allah sebagai tempat persekutuan untuk bertemu dengan Tuhan Allah.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui kehadiran kita di rumah Allah, kita tentu yakin, kita percaya bahwa Tuhan juga akan memulihkan keadaan kehidupan kita. Apa yang kita harapkan itu, apa yang kita inginkan itu, yang pasti Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita semua. Nah, melalui kehadiran kita dalam persekutuan di tempatnya, itu adalah kehendak kita untuk memohon pertolongan dari Tuhan Allah yang siap memberikan apapun yang kita harapkan. Tuhanlah kiranya melindungi dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk bersekutu dengan Engkau, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya melalui firman-Mu yang telah kami dengar, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, untuk kami tunjukkan agar kami selalu taat mengikuti apa yang Engkau sampaikan bagi kami. Khususnya dalam kehadiran kami, di tengah-tengah persekutuan kami di tempat yang Tuhan sudah dirikan, yaitu gereja-Mu. Itulah yang menjadi tempat persekutuan kami orang percaya. Datang ke hadapan-Mu memuji dan memuliakan nama-Mu. Khususnya mau memohon pertolongan bagi-Mu ya Tuhan, agar dalam menjalani hidup kami setiap hari, kami tetap merasakan bahwa Engkaulah yang selalu menyertai kami dan memberikan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan bagi kami, khususnya dalam melakukan semua aktivitas dan pekerjaan kami setiap hari. Bagi para jemaat-Mu, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada semua, dalam melakukan aktivitas dan pekerjaannya itu, Tuhan selalu berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka tetap mampu dan merasakan betapa besar pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kiranya semua pengharapan dari jemaat-Mu itu dapat tercapai dengan baik. Begitu juga buat saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami masih tetap memohon pertolongan hanya kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, dan selalu melindungi, supaya mereka juga benar-benar merasakan betapa besar kasih-Mu di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, semuanya kami serahkan kepada-Mu. Begitu juga para majelis-Mu yang bertugas dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Kiranya Engkau tetap memberikan kesehatan dan kekuatan, baik dalam melakukan pekerjaan setiap hari, dan juga dalam melakukan tugas pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini, supaya nama-Mu tetap diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kiranya Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan kekuatan bagi kita semua. Shalom.